Abah dan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sobat Fok, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi banyak sekali kenikmatan, maka sudah pada tempatnya kalau kita harus selalu mensyukuri apa yang kita miliki. Sobat Fok, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Abah dan Abah bisa hadir di ruang dengar Sobat Fok dimanapun Anda berada. Ya, tentunya seperti biasanya kita hadir dengan suasana obrolan yang mudah-mudahan obrolan kita membawa manfaat ya, khususnya bagi kami berdua dan umumnya terlebih-lebih ya bagi sahabat Fok yang selalu setia mendengarkan kami. Baik, sahabat Fok, alhamdulillah Abah Jatmiko sudah hadir. Assalamualaikum Abah Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sehat selalu ya. Sehat Pak, mau ke Bandung. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Silaturahmi harus selalu kita jaga, harus selalu kita pelihara supaya apa? Karena salah satu hikmah dari silaturahmi itu adalah rezeki ditambah usia, barangkali juga akan ditambah dan sebagainya. Oke, sahabat Fok, pada kesempatan ini kita masih diskusi terkait dengan ciri-ciri Haji Mabrur ya. Karena masih suasana bahkan mungkin minggu ini sudah ada sebagian jamaah yang kembali dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Tentunya perlu kita mengevaluasi diri, baik untuk diri kita sendiri ya, mungkin juga sebagai catatan bagi teman-teman yang sudah melaksanakan ibadah haji mungkin 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bahkan mungkin sudah 10 tahun yang lalu, sudah agak lupa mungkin dulu harusnya mabrur itu seperti apa. Maka pada kesempatan ini akan coba kita ungkap kembali, akan coba kita diskusikan kembali ya. Ada 3 kemarin Abah Jatmiko sampaikan minggu lalu sudah kita bahas atau sudah kita obrolkan terkait dengan perkataan yang baik atau Thayyibul Kalam. Maka yang selanjutnya monggo Abah, waktu kami serahkan. Yang kedua Bah, ciri-ciri Haji Mabrur, karena kemarin yang pertama perkataan yang baik, perkataan yang indah. Orang Pak Haji itu sekarang ya sudah ngomongnya yang baik-baik saja. Aku nggak mau kok ngerasain lagi. Udah aku nggak mau. Dan nggak terpancing. Yang penting aku baik-baik aja. Kalau ada yang mancing harus kita bisa memberikan peringatan. Kan gitu. Wes rasa, kuwi urusane ndek ni rasa diurus. Kalau mabrur sudah haji belum? Nama apa? Teman kita mabrur ya. Kayaknya sudah niat deh. Niat. Sudah niat kayaknya sudah. Neman-neman kalau dia enggak haji. Namanya aja mabrur kok masa haji enggak haji ya. Kasihan sudah dapat mabrur masalahnya. Terus kemudian yang kedua Bah, yaitu ifsa'us salam. Ifsa'us salam artinya menebar kepedulian. Sekarang seneng kalau ketemu sama yang lainnya. Assalamualaikum, pedulilah. Peduli, jadi sudah nggak cuek-cuek lagi. Kalau kemarin menutup diri, nggak mau jadi takmir, nggak mau jadi apa, mau jadi pasif di rumah. Ya, sekarang jadi contoh. Wong namanya aja kan kita wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Sebetulnya tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Rahmat itu artinya mulai sekarang itu kita jadi motivator kebaikan. Kebaikan itu kan harus disebarkan, Bah. Ya. Kita sudah haji, ngomongnya sudah baik. Oh, berarti kita sudah mulai peduli, sudah mulai berdakwah
balighu ani, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Karena memang dunia ini butuh orang-orang baik, Bah. Kalau yang di masyarakat itu yang muncul orang-orang buruk, maka nanti keburukannya akan kelihatan. Orang itu harus paham, Bah, begini. Ini sebagai anu saja, sebagai apa? Dasar dari kehidupan kita bermasyarakat, Bah. Jadi begini. Hidup ini kayaknya bersama. Tapi sebetulnya tidak bersama. Hidup ini kayaknya selaras, tetapi sebetulnya bersaing. Hidup ini kayaknya tidak ada konflik, tapi sebetulnya konflik. Bahkan hidup ini seakan-akan terjadi kebersamaan, tapi sebetulnya terjadi permusuhan. Ini harus didasari. Sebaik-baik kita itu harus punya dasar ini. Kalau nggak punya dasar ini, kita nanti kalah. Begini, Pak. Tidak mungkin kita ini diterima sama semua orang. Ya. Masyarakat RT kita, masyarakat RW kita tidak mungkin akan menerima kita semuanya. Pasti ada yang benci. Pasti ada yang mencintai. Kenapa begitu? Karena ada koridor begini. Ini koridor ini dasar daripada filsafat, dasar daripada kehidupan kita. Orang baik itu akan dicintai orang baik, tetapi akan dibenci orang jahat. Ya. Dan di masyarakat itu tidak semuanya baik dan tidak semuanya jahat, kan gitu kan? Orang baik itu, Pak, pasti akan dicintai orang baik, tapi pasti akan dibenci orang jahat. Sehingga ketika yang penting kita berbuat kebaikan, urusan kita dibenci sama orang terserah. Yang penting kita berbuat kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan kan nanti akan dicintai semua orang. Siapa bilang semakin kita baik, orang jahat-jahat itu semakin benci sama kita. Paham nggak, Pak? Iya. Sekarang satu. Yang kedua, orang jahat itu akan dicintai orang jahat. Oke, baik, Abah. Tapi akan dibenci oleh orang baik. Habis waktunya. Iya, kita dengarkan dulu yang mau lewat. Setelah yang satu ini, masih bersama kami Fox Radio Jogja. Abah dan Abah. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda.
Abah dan Abah. Masih bersama kami Sobat Fox, Abah dan Abah. Oke, seru nampaknya ya. Seru ya. Jadi kita perlu menanamkan atau menancapkan dalam pemahaman kita ya. Nah, seperti yang tadi Abah Jatmoko sampaikan bahwa kita itu tidak mungkin ya, tidak mungkin secara mutlak disenangi oleh masyarakat. Semua orang ya. Semua orang akan senang ataupun akan mensupport kita itu kan. Pasti ada satu dua bahwa orang tidak baik atau orang jahat itu pasti benci dengan orang baik. Nah, jadi kebaikan yang kita lakukan itu belum tentu diterima oleh semua orang. Ini harus kita sadari. Jadi kalau ada satu dua orang yang mungkin mencibir, mungkin ngece dan sebagainya, ya itu kita anggap wajar. Iya, wajar. Alam itu. Moga Pak, mungkin bisa dimaksimalkan terkait dengan itu. Ketika maka kenapa kita Ipsus Salam tadi ya, menyebarkan salam itu karena sebelum kita berbicara tentang kebaikan ada koridor yang memang tidak bisa dihindari. Orang baik itu di mana-mana akan dicintai orang baik, akan dibenci orang yang jahat. Orang jahat itu di mana-mana akan dicintai, diterima oleh orang jahat, tapi akan dibenci oleh orang baik. Paham toh? Ya. Maka karena itu kita harusnya punya slogan seperti ini dulu, sehingga tidak emosian di masyarakat. Aku wis apik tenan loh. Kurang opo aku. Oh itu kok isih ono. Ya toh. Berarti ini belum memahami ya koridor yang tadi itu bahwa selamanya orang jahat itu tidak mungkin kita diterima oleh semua orang. Sehingga ketika lu iki wis tak kayak contoh sekarang begini, Pak. Ketika ada takmir itu tanya sama saya, Tat, apa? Yang non muslim dikasih daging apa enggak? Oh, kurban kemarin ya. Oke. Saya mengatakan ngasih daging itu baik. Tapi ketika untuk non muslim mereka sudah punya ikatan belum sama ulamanya? Jangan-jangan nanti malah ngasihnya kita baik, tapi kemudian konotasinya tidak baik. Misalkan contohnya kita malah dianggap seperti seseorang yang melemahkan agama orang lain. Ya toh? Ya. Tapi kalau kemudian kita ngasih daging sama mereka karena memang ini mereka juga orang yang membutuhkan, tidak ada konotasi apa-apa, tidak ada ikatan apa-apa, dan mereka menganggap baik, tidak apa-apa. Ya toh, Pak? Makanya begini tuh, toleransi di Indonesia ini kan harusnya mengakui perbedaan, tidak menyamakan perbedaan. Yang beda tidak harus disamain. Kalau kita menyamakan perbedaan itu namanya bukan toleransi, tetapi pemaksaan, ya kan? Oleh karena itu kadang-kadang kita tidak boleh memberi misalkan sesuatu kepada agama lain, karena apa? Konotasinya akan berbeda. Ya, paham, Mbak? Nah, oleh karena itu kita karena sudah baik, sudah diberi Allah kesyukuran bisa haji, sudah diberikan Allah tentunya pasti kelebihan harta. Ya. Maka setelah kita haji, ayo sekarang kita menyebarkan salam. Sama semua orang tuh sekarang kita peduli di kampung ini. Kemarin nggak ngeluruin sama orang, sekarang ngeluruin. Loh, sekarang begini loh. Kita itu ngelurui orang itu sebetulnya menganggap orang itu ngewongke. Nah, dia itu wong kan gitu. Nah, kita diemen berarti orang ngewongke. Berarti dia bukan orang manusia. Ini penting, Bah. Karena apa? Orang jahat pun juga ngelurui orang, Bah. Ya, berarti. Paham nggak? Iya. Nanti kalau yang ngelurui itu orang jahat terus, nanti dap, ya toh. Nanti dap. Lucu gitu ya. Ayo bareng dap. Sedangkan orang-orang baik itu nggak pernah ngelurui, Pak. Paham nggak, Pak? Iya.
lama-lama orang ini akan mempunyai satu image di dalam pikirannya bahwa yang peduli itu orang-orang itu, orang-orang yang dianggap yang memang kenyataannya bahkan mereka kemudian akan menfitnah, apa gunanya nek masjid nyatane ya ora peduli, apa gunanya haji nyatane. Nah, karena itu menjaga kemabruran haji itu salah satunya juga menghindari fitnah ini. Oleh karena itu sekarang kamu nggak boleh cuek lagi. Paling tidak kamu ngelurui absus salam. Kalau orang Mekah kan Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya pasti tidak hanya sekedar mengucapkan salam kan, tetapi tentunya harus diaplikasikan dalam itu nanti kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Kita minimal tebarkanlah salam, minimal itu. Peduli sama orang. Raketan salamnya orang Jogja kan. Anong dia deh. Jadi ya intinya ngelurui lah. Sopo aruh dianggap orang. Menyapa mereka yang sudah kenal. Di tempat kami itu banyak pemuda-pemuda itu yang mereka tuh menganggap nek kayak ramah banget ya. Sehingga mereka yang cenderung berbuat maksiat itu anak aku sungkan nih karo kayak. Minimal seperti itu minimal aku nek ketemu Pak Haji kayak kira penak ya ngarep anu dan sebagainya itu ya akhirnya mereka setelah sedikit demi sedikit itu mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu nggak benar kan, menghitung. Iya. Jadi mulai sekarang kalau sudah jadi Pak Haji ya nggak boleh cuek. Tuh Sobat Fok ya yang kemarin suka nggak suka ngelurui ya di antara kita, terutama yang sudah bermasyarakat di antara kita, ya kita coba untuk evaluasi ya siapapun mereka kita nggak perlu pilih-pilih, walaupun mereka nggak pernah mungkin ke masjidnya itu setiap hari Jumat ya kan, atau mungkin bahkan sholatnya itu hanya sekali dalam setahun ya, atau 2 kali ya minimal di sholat Id. Iya. Sholat itu aja. Di tempat kami itu ini ada masih banyak loh di masyarakat kita. Di tempat kami itu ada bengkel, orang-orang baru, orang-orang luar tuh sering ke situ. Itu kalau saya ke masjid aja, ayo Mas, gitu. Kok ndak ada iki ora, yo cuek banget yo. Itu. Ya Mas, nggih Pak. Karena bisa jadi di antara kita itu juga punya pemikiran kayak gini aku wis haji loh, ya kan? Aku mosok ngelurui karo wong-wong sing gawene. Ini harus kita rubah ya, harus kita evaluasi bahwa dengan kita perhatian pada mereka, bukan tidak mungkin suatu saat mereka yang kita anggap itu jauh dari agama itu akan semakin akan punya rasa penasaran. Ya toh? Ceritanya seperti apa tadi? Welcome. Welcome kan? Ya welcome. Jadi akhirnya betul-betul kita itu bermanfaat untuk mereka. Kita ataupun yang sudah haji ya, yang sudah berangkat haji itu keberadaan di masyarakat itu diakui. Ya ditunggu kedatangannya, kemudian ditunggu perkataannya. Ya, terlebih-lebih ditunggu sedekahnya. Kan gitu. Baik Sobat Fok dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami Fok Radio Jogja dengan Abah dan Abah. Abah dan Abah. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio.
Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Abah dan Abah. Masih bersama kami, Sobat Fox, dimanapun Anda berada, Abah dan Abah tetap setia menemani Anda. Sobat Fox, ya, sudah 2 hal ya yang kita sampaikan terkait dengan ciri-ciri kalau haji kita itu mendapatkan predikat yang mabrur. Yang pertama dari sisi Thayyibul Kalam ya, Thayyibul Kalam itu perkataan kita itu selalu baik, selalu mendatangkan ketentraman di hati orang yang kita ajak bicara. Kemudian yang kedua afsus salam, ya, afsus salam, menebarkan salam. Ya minimal dari kalau dalam bahasa Jawa atau dalam istilah Jawa itu selalu ngaruhke wong, selalu menyapa orang. Ya. Nah, tidak koyok sepur. Ya. Sepur itu walaupun ada yang ketabrak pun bablas kan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai falsafah kita kayak kereta yang menangi dewi. Jadi ada orang kita sapa sopo aruh ya kan, kita gatekke kita perhatikan, kita mengakui keberadaannya. Ya, otomatis dengan sendirinya dengan kita memperhatikan mereka itu mengakui bahwa dia itu ada dan itu sama statusnya dengan kita. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga adalah ita'amul ji'an atau ita'amut ta'am, artinya mengenyangkan orang yang lapar. Atau sodako. Jadi begini Pak, ini politik lagi ya. Jahatnya politik itu mereka bisa membuat perbuatan yang sama tapi niatnya jahat. Hasilnya sama. Tapi kalau amal soleh itu sesuatu hal yang ikhlas tanpa politik, tapi hadiahnya ibadah. Kenapa kita disuruh mengenyangkan orang lapar? Karena kalau yang mengenyangkan orang lapar itu orang jahat, selesai agama kita. Paham nggak? Ya. Sing makan ini ngono gali nih, ya jadi gali semua. Ya kan? Pasti dia sami'na wa ta'na pada si gali itu. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan begini, barang siapa yang memberi, bersiaplah menjadi rajanya. Barang siapa yang meminta, bersiaplah menjadi budaknya. Ya. Jadi, maka Rasulullah mengatakan la yas'alun nas. Jangan kamu sekali-kali minta sama manusia. Karena ketika kita meminta sama manusia, agama ini tidak mengharamkan meminta, maka bersiaplah kamu jadi budaknya. Nah sama orang yang haji ini setelah sampai rumah, dia harus menjaga mabrurnya dengan apa? Menjaga supaya orang di kampung itu nggak hilang semua. Ya kan? Sekarang kasih sembako saja milih. Ya kan Pak? Kasih amplop saja milih orang jahat kok Pak sekarang. Luar biasa memang. Ya toh? Jadi iya, makanya memang bagaimana supaya kita itu termasuk orang-orang yang memberi. Karena kalau sampai yang memberi orang jahat, akan jadi jahat semua. Nah orang Islamnya di mana? Salah toh Pak? Salah. Makanya sebetulnya
yang namanya sedekah itu puncak daripada amal. Dia adalah pemimpin amal ini sedekah. Karena dengan sedekah itu kebaikan menyebar, Pak. Dan orang yang baik yang sedekah bukan karena politik, dia akan dawam, Pak, terus seterusnya. Karena niatnya memang Jadi, amal. tidak ada pamrih ya. Tidak ada pamrih, terus saja dia. Pamrihnya hanya dengan yang kuasa. Rugi kamu, ya memang rugi niatnya, memang rugi. Tapi kalau orang politik lain, Pak. Ya, kalau bicara politik. Ya toh, artinya memang dia memberi supaya apa? Supaya niajannya selesai. Ketika sudah ada sesuatu yang dicapai, selesai. Nah, ini bedanya kenapa kita harus berperang dengan orang-orang jahat, karena kita punya kesimpulan begini, Pak. Orang baik itu di mana-mana dicintai oleh orang baik, tapi pasti dibenci oleh orang jahat. Orang jahat itu di mana-mana diterima, dicintai oleh orang jahat, tapi pasti dibenci oleh orang baik. Makanya di tempat saya tuh ada pejabat yang mengatakan di situ ada minuman keras itu loh, terus es dia es bukan? ada orang-orang ya yang begitu terus Iya, kemudian saya bilang sama dia, tolong Pak, Anda punya kekuasaan untuk membubarkan ini. Saya gitu. Saya takut Pak Ustadz, nanti saya dibenci sama masyarakat. Karena itu orang-orang kita sendiri. Nah sekarang begini Pak, saya kasih dua pilihan. Kalau Bapak bubarkan itu dicintai oleh orang baik, tapi dibenci oleh orang jahat. Tapi kalau Bapak tidak membubarkan itu, dicintai sama orang jahat, dibenci oleh orang baik. Sekarang Bapak milih mana? Semuanya punya resiko. Karena memang hidup itu pilihan ya. Hidup apalagi, itu sebetulnya pilihan. Apalagi dia selaku pejabat yang punya wewenang, tinggal tanda tangan tuh Bah. Ya. Tinggal tanda tangan. Oh saya nggak bisa ikut-ikut itu karena masyarakat. Iya masyarakat itu ada dua ini tidak pernah akan bertemu Pak. Ya. Pasti berseberangan. Pasti itu ya, berseberangan. Makanya kita nggak boleh. Nanti kuat-kuatan yang mana iya, kan gitu. hati kita itu nggak boleh lelah Bah, karena memang ketika dibenci sama orang, kita harus menyelidiki orang yang benci kita itu siapa. Kalau yang benci kita itu orang buruk, ya malah itu bukti kebaikan kita. Yang sulit itu kalau yang benci kita orang baik lah itu loh Bah. Orang baik kok benci kita itu susah banget Bah. Makanya kan Islamu mahjubun tuh. Islam itu tertutup dengan orang Islam sendiri karena saling membenci sehingga hancur Islam itu. Tapi selama mereka dibenci oleh orang-orang yang jahat, ya memang begitu. Makanya politik ini juga memang penting untuk kita kita terangkan kepada masyarakat. Memang apapun alasannya, orang yang buruk dengan orang yang baik tidak bisa bercampur. Gitu Pak. Ya, betul. Jadi orang baik tetap akan mencintai orang baik kan. Bahkan salah satu ulama itu mengatakan kalau di situ ada kemaksiatan kok kamu tidak bicara, maka kamu tuh kemasukan setan bisu. Oke. Baik Pak Jatmiko, Sobat Fox dimanapun Anda berada, sebenarnya cukup sederhana ya untuk kita mengevaluasi diri kita yang sudah melaksanakan ibadah haji. Cukup 3 aja ya, 3 ini coba evaluasi diri. Yang pertama, perkataan yang baik atau Thayyibul kalam ya. Kira-kira perkataanku itu sampai burung, coba koreksi diri. Kemudian yang kedua adalah afsus salam. Sebarkan salam. Sapa, pedulikan atau berikan perhatian orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Ya, sedekah ataupun jangan sampai ada di sekitar kita itu orang yang kelaparan. Nah, ini coba cukup 3 loh Sobat Fox. Ya cukup 3, nggak banyak-banyak. Coba kita evaluasi pada kita masing-masing, apakah haji kita itu mabrur apa tidak, ya kan? Nah, saya rasa itu Sobat Fox dimanapun Anda berada, alhamdulillah 1 jam kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini membawa manfaat ya, khususnya bagi Abah dan Ali dan Abah Jatmiko, umumnya tentunya bagi Sobat Fox dimanapun Anda berada ya. Kurang lebihnya mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kami berdua mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.